Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di materi mata kuliah topik khusus keuangan. Ya, kita akan membahas tentang opsi saham. Ini di pertemuan ketiga. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang kontrak forward ya dan kontrak future ya. Sekarang kita akan bahas tentang kontrak opsi. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke terminologi atau istilah pada opsi ya. Oke, perhatikan, ini ada 4 istilah dalam opsi yang mana kalian harus pahami ya satu persatu. Yang pertama yaitu harga saham di pasar. Maksudnya adalah harga saham di pasar ketika opsi itu akan dijalankan ya pada tanggal itu ya, pada hari itu kita sebut sebagai stock price ya. Stock itu saham ya, yang dinotasikan dengan P. Kemudian yang kedua, harga saham jika opsi dijalankan atau digunakan ya, artinya ini harga perjanjian di awal ya untuk harga sahamnya. Dia perjanjian di awal, bukan di pasaran, bukan harga pasar yang seperti di atas, tapi harga saham waktu perjanjian di awal. Itu disebut dengan exercise price atau strike price, dinotasikan dengan E. Nah, jadi kan kalau opsi itu biasanya aset pokoknya kan saham. Jadi nanti yang dijual belikannya adalah saham. Nah, dengan harga tertentu itu sudah ditentukan di awal. Dan ini harga tertentu sahamnya itu disebut dengan exercise price. Kemudian yang ketiga, harga kontrak opsinya. Nah, ini ya. Harga kontrak opsi itu juga nanti ada per lembarnya, ada harganya. Berapa, kan ada yang menjual ya. Menjual lembaran opsi itu. Nah, ada harga untuk opsinya itu sendiri. Kemudian yang keempat, itu tanggal kadaluarsa atau waktu jatuh tempo ya. Yaitu tanggal terakhir opsi dapat dijalankan ya. Gitu ya. Di tanggal terakhir opsi itu dapat dijalankan. Jadi selama waktunya belum sampai jatuh tempo, kita bisa menjalankan opsi. Kalau sudah jatuh tempo ya kita harus membuat keputusan ya. Kalau kita sebagai pembeli opsi harus membuat keputusan harus membeli atau harus menjalankan opsinya atau tidak gitu ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang tidak bisa dipahami boleh nanti ditanyakan di komentar atau di grup WhatsApp atau dimanapun ya. Oke. Selanjutnya kita lihat tipe kontrak opsi ya. Tipe kontrak opsi itu ada 2. Pertama, opsi beli ya, atau kita biasa sebut sebagai opsi call. Atau kedua, opsi jual ya, atau biasa disebut sebagai opsi put. Ya, dimana perbedaannya adalah untuk opsi call itu kalian harus ingat bahwa dia beli ya, dibeli. Yaitu adalah kontrak opsi yang memberikan hak kepada pembeli opsi ya untuk membeli ya, ini saya tegaskan lagi, untuk membeli dari penjual opsi sejumlah lembar saham ya dengan harga tertentu dan masih dalam jangka waktu tertentu. Itu yang dimaksud dengan opsi call. Jadi dia memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli ya, membeli saham dari yang menjual opsinya. Kemudian yang kedua, opsi put, yaitu adalah kontrak opsi yang memberikan hak ya kepada pembeli opsi ya, tetap di hak ya kepada pembeli opsi untuk menjual sejumlah saham ya kepada penjual opsi. Oke, jadi yang dijualnya adalah
jumlah lembar sahamnya atau aset pokoknya dengan harga tertentu dan masih dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, inilah perbedaan daripada opsi beli dan opsi jual. Ya, ingat sekali lagi, yang punya hak itu adalah pembeli opsi. Sedangkan penjual opsi itu tinggal mengikuti aja ya, perjanjian yang sudah ditentukan di awal, nanti mengikuti apakah opsinya dijalankan atau tidak. Itu ya. Apa yang selanjutnya diperjualbelikan ya, yaitu aset pokoknya berupa saham. Oke, mengerti sampai sini? Nah, kalau tidak mengerti silakan tanyakan. Selanjutnya berdasarkan fleksibilitas ya untuk mengeksekusi opsi atau menjalankan opsi ya berdasarkan waktu eksekusinya. Itu opsi dibagi dua. Waktu eksekusi ya atau menjalankan opsi ya dibagi dua. Yang pertama ini jenis untuk opsi tipe Eropa ya. Nah, untuk yang Eropa ini opsi hanya bisa dijalankan pada waktu jatuh tempo. Nah, seperti kontrak-kontrak yang sebelumnya ya, dia hanya bisa dijalankan pada waktu jatuh tempo. Hanya ini ingat, yang Eropa. Jadi kurang fleksibel untuk pelaksanaan opsinya. Oke ya. Jadi untuk berdasarkan waktu eksekusinya, opsi dibagi dua ya, opsi tipe Eropa dan opsi tipe Amerika. Untuk opsi tipe Eropa itu ingat hanya bisa dijalankan opsinya pada waktu jatuh tempo ya. Jadi di tengah-tengah sebelum jatuh tempo itu nggak bisa dijalankan untuk opsi Eropa. Dia hanya satu kali untuk menjalankannya itu hanya di waktu jatuh tempo. Kemudian untuk opsi tipe Amerika itu opsi yang dapat dijalankan kapanpun ya sampai waktu jatuh tempo. Jadi selama rentang waktu itu bisa dijalankan kapanpun. Hari ini beli, besok ternyata mau dieksekusi, opsinya boleh. Itu ya. Sampai jatah waktu tempo. Jadi lebih fleksibel untuk tipe Amerika. Biasanya untuk ini ya, orang yang bermain di opsi biasanya lebih tertarik pada tipe yang kedua ini ya gitu. Oke, jadi inilah tipe-tipe opsi ya. Jadi ada opsi beli, opsi jual, tipe Amerika, tipe Eropa ya. Kemudian ini yang terkenal ya. Kemudian ada juga yang tipe opsi Asia itu yang mengikuti dari dua ini, Eropa dan Amerika. Oke, seperti itu.